Itu zaman gitu, kayak kita zaman kuliah nggak sih, sistem kuliah semalam? Iya, ya kayak kebiasaan itu gue dari kuliah kali ya. Coba diubah Ya lah. gimana udah kebiasaan, terus gue harus gimana dong? Karena nih asal lo tahu aja ya, itu tuh punya banyak banget pengaruh negatif buat hidup lo. Karena lo jadi terbiasa menunda-nunda sesuatu hal, dan lo jadi kayak nganggepnya kerjaan ini selesai kok dalam waktu beberapa jam. Jadi kerjaan lo nggak maksimal, nilai yang lo dapet jadi nggak maksimal juga, kan sayang banget. Kalau bos lo mikir, oh ternyata si Theo itu kapabilitasnya cuma segini aja ya. Emang lo mau digituin? Iya juga sih, tapi sebetulnya ya itu gue banget tuh ketika udah pekerjaan gak maksimal karena apa ya? Mungkin karena sering gue nggak fokus akhirnya ya. Gimana tadi? Hotdognya enak gak? Gimana ya? Biasa aja. Serius lu biasa aja. Lebih enak buat kita gak sih? Ini kayak enakan bikinan gue sih. Iya, jelas sih Mama Dela. Iya, tapi nggak pernah dibawain kita. Ya, Tapi gimana? temen-temen gue liat di IG story katanya hotdog terenak se-Indonesia. Gila, soalnya gue Gak ya, penasaran. bisa sih gue. Apa kita lagi nggak beruntung gak sih? Oh bisa jadi sih. Iya. Atau Bisa coba aja ya. kita makan lagi bareng sama teman lo itu. Buktiin aja. Bos gue. Bentar ya. Halo Pak, selamat siang. Oh, report kan sudah saya kirim Pak. Apa? Report baru Pak? Departemen baru? Oh, deadline-nya? Oh, masih minggu depan. Siap Pak, saya beresin. Siap. Oke Pak, thank you Pak, terima kasih. Nambah nih kerjaan. Biasa. Banyak. Ya iyalah, namanya juga kerjaan, Iya numpuk. sih. Tapi santai lah, masih jauh deadline-nya. Kapan? Minggu depan. Mendingan lo kerjain dari sekarang gak sih? Tapi nih ya, gue tuh tau gak sih kalau misalnya kerjaan yang dikerjakan mepet deadline, biasanya otaknya lebih cemerlang, ya gak sih? Gue sih gitu. Iya Kayak sih. gini nih, the power of kepepet. Ya bener sih, sebenarnya ada benernya juga. Ya encer sih tuh otak, tapi kayak gak maksimal gak sih hasilnya? Iya, tapi nih ya gue pernah coba. Jadi gue dulu nih, gue suka nih ketika dapat kerjaan, datanya masih jauh, gue cicil. Tapi kayak beda aja kalau gue kerjain dulu tuh kayak ada hambatan, kayak tiba-tiba otak gue stuck. Kayak perjalanan percintaan gue yang stuck. Tapi kalau kepepet tuh selalu kayak mengalir begitu aja. Tapi kalau menurut gue pribadi ya Teh, mendingan lo kerjain dari sekarang, biar nanti ini kok kerjaan lo udah selesai, lo punya waktu sampai next weekend buat ngerjain hal-hal lain yang lebih produktif. Atau malah lo bisa riset lebih mendalam kan tentang kerjaan lo itu. Bener banget sih Dela. Iya sih. Biar lebih maksimal, tadi kan gue udah bilang biar maksimal kerjanya, biar lo nggak cuman yang tadinya kan deadline tuh panjang. Kalau lo kerjain H-1 itu tuh kayak the power of kepepet, gimana sih, apa yang tadinya lo bisa kerjain cicil jadi cuman Itu segini zaman gitu. kayak kita zaman kuliah nggak sih, sistem kuliah semalam? Iya, ya kayak kebiasaan itu gue dari kuliah kali ya. Coba diubah Ya lah. gimana udah kebiasaan, terus gue harus gimana dong? Karena nih asal lo tahu aja ya, itu tuh punya banyak banget pengaruh negatif buat hidup lo. Karena lo jadi terbiasa menunda-nunda sesuatu hal, dan lo jadi kayak nganggepnya kerjaan ini selesai kok dalam waktu beberapa jam. Jadi kerjaan lo nggak maksimal, nilai yang lo dapet jadi nggak maksimal juga, kan sayang banget. Kalau bos lo mikir, oh ternyata si Theo itu kapabilitasnya cuma segini aja ya. Emang lo mau digituin? Gimana? Iya juga sih, tapi sebetulnya ya itu gue banget tuh ketika udah pekerjaan gak maksimal karena apa ya? Mungkin karena sering gue nggak fokus akhirnya ya. Ya gimana sih ketika kalau gue lagi dikejar deadline di weekend gue kerjain tuh kadang-kadang kayak kali aja fokusnya kayak lagi kerja, 5 menit kemudian gue cek HP, padahal nggak ada apa-apa, orang pacar Ke-distract nggak main punya, game gitu, ke-distract tiba-tiba ke main sosmed. game, terus lanjut lagi kan, kerja lagi, tiba-tiba ngecek sosmed, gebetan upload foto, wow, siapa lanjut tuh? kepo, akhirnya 2 jam berlalu. Nah, itu dia. Belum Kalau lagi kalau misalnya lagi nggak ada mood, bablas deh semuanya, gimana dong? Ya makanya kalau misalnya lo kayak gitu, apalagi misalnya lo deadline SKS tuh, itu tuh malah jadi kayak keganggu kan, nanti malah selesai. Yang tadi lo bisa 100% jadi cuman ya 60-70 jadi standar. Itu ngaruh banget sih Teh. Dan lo tau gak sih, dia itu punya imbas ke kehidupan personal lo. Jadi lo gak cuma dalam hal kerjaan doang nih, tapi dalam hal semuanya lo menunda-nunda. Nah tau gak sih, itu sekarang lagi ngetren banget nih kalau baca di sosial media ya. Sebutannya tuh procrastination. Apa? Procrastination atau prokrastinasi. Tuh lihat, gue aja sampai keriting nih mulut gue. Baru dengar gue. Procrastinasi itu. Itu Prokrastinasi. jadi kegiatan menunda-nunda sebuah kegiatan atau aktivitas. Oh. Jadi kayak lo punya gua deadline banget. nih, lo malah lebih seneng buat rebahan. Tapi lo sendiri pernah gak sih, Chef, di masa lalu lo gitu, masa lampau lo? Tuh yang gue pikirin pas kuliah sih, itu kerasa banget ya nggak sih? Lo deadline kapan, tapi main dulu ya nggak sih? Terus baru mau H-1 lo kerjain, malam begadang sampai jam 3, kuliah lagi jam 8. Lo kayak nggak enak nggak sih pagi-paginya?
Kayak Iya. hidup tuh ya cuman buat kerja dan ngerjain tugas. Iya, ya gitu kayak gue loh. aja akhirnya sekarang nih kalau gue mau ngejar deadline, akhirnya weekend gue ya gue habisin buat kerja. Akhirnya ya mungkin alasan kenapa gue masih jomblo sampai sekarang ya. Tuh Nggak kan, pernah hidup cari lo kerjaan pacar, doang. hidup gue buat kerjaan, kerja deadline. Bener juga ya. Tuh udah tahu lo sekarang efek-efek negatifnya. Jadi ya mendingan kita mulai dari sekarang, hilangkan lah prokrastinasi itu dan lebih fokus dari sekarang kerjain. Mungkin lo bisa bikin timeline juga nih. Lo jadi ngasih deadline ke diri lo sendiri, tugas yang ini misalnya kerjainnya sampai kapan, terus ngerisetnya sampai kapan. Yang penting sebelum deadline lo udah selesai tugasnya. Iya sih, tapi ngomong-ngomong menurut lu nih ya, kalau gue nunda-nunda pekerjaan, apa sih kira-kira dampak buruknya ada gak sih buat gue? Tunggu, gue barusan habis search bahaya prokrastinasi. Nah ini nih, apa tuh? Gue harus tahu nih, gue harus tahu. Asli. Bahaya buat kesehatan mental. Ngaruh ke mental. Wow, Iya. ngeri sih, Teh, ngeri sih, Teh. Lama-lama Serem nimbulin gangguan kecemasan. Lu gak nakut-nakutin gue kan sih ya? Enggak serius. Oh, gara-gara ya kan deadliners suka begadang. Terus kayak besoknya udah bangun pagi lagi, jadi nggak sehat buat badan gitu loh. Lama-lama bisa stres, frustasi, hati-hati. Ya Setuju iya sih, setuju banget ya sih. kayak emang kalau gue lagi ngejar deadline nih, misalnya di weekend besoknya lagi ngejar deadline, ya akhirnya gue cemas kan kayak kira-kira Iya. kira-kira selesai nggak nih, kira-kira selesai Dan nggak pasti nih, kerjaan akhirnya numpuk maksimal. lagi nambah. Itu dia, dan belum lagi kalau gue inget nih, gue pernah gue dapet kerjaan deadline-nya harusnya nih kayak 3 hari lalu, gue masih santai dong, masih ada 3 hari, tiba-tiba gue lagi santai-santai dimajuin dong deadline-nya. Nah kan. Ya akhirnya gue buat excuse pura-pura sakit. Gila, kita bisa aduin di sini abis ini nih. Nggak mau fokus Ini gua dong. kejujuran ya. Jujur, Sebuah belum lagi kalau kejujuran. pernah juga tuh, gue hari H kan, hari H H-1 gue ngerjain, sakit beneran. Kan itu tuh yang extend ya sering sakitnya. tuh. Makanya, aduh, terus Omongan tuh doa, makanya jangan main-main. gimana dong? Kalau dari gue, dari pengalaman pribadi gue sendiri ya, gue mungkin bisa ngasih lo tips. Pertama, kalau gue tuh lagi mau ngerjain suatu pekerjaan, apalagi lagi ngejar deadline, walaupun deadline masih 2 minggu lagi gitu ya, gue tuh selalu silent handphone gue. Bahkan dia nggak vibrate mode sama sekali, dia nggak getar, jadi bener-bener silent. Jadi Motifnya nggak nggak ada Iya, nggak distraction notif, sama nggak ada sekali distraction ya. sama sekali. Notification sosmed bahkan gue matiin juga. Karena kan kalau gue lagi fokus kerja, ya gue pengen orang-orang tahu kalau jangan ganggu gue dulu nih, kerjaan lainnya nanti dong, ngantri dong bro. Kayak terus kayak sosmed notification, ya ngapain sih lo harus ngeliatin tiap jam gitu, likes gue udah berapa nih sekarang guys. Dan gak harus itu juga kan, lu tahu Iya, kan. itu kan bukan hal yang urgent gitu loh. Nah setuju banget tuh sama Dela, mendingan lo coba deh, kan tadi lo sendiri yang bilang sih. lo keganggu sama sosmed sosmed, kan. distraction Jadi lo terbesar. coba matiin, yaudah nggak usah di silent, lo matiin aja langsung. Matiin aja, Handphone lo. bener, Bentar bener. doang, yang penting pas lagi kerja, kerjaan lo tuh bener cepat selesai kan. Yang Iya, penting ya udah kan masih jauh nih dari deadline. Lo bisa nyicil, nanti biar waktu weekend lo bisa pakai buat Nyari pacar. bener banget. Terus oke nih, gue ngerti sekarang buat distraction gue bisa gue alihkan, bisa gue matiin lah HP gue. Nah terus masalah otak gue gimana kalau stuck? Kan ya selalu aja stuck kalau misalnya gue cicil makanya dulu. jangan SKS, kan lo misalnya punya nih deadline 7 hari. Kalau lo stuck, lo masih punya hari yang ke-6 kan. Jadi kayak Iya. pelan-pelan cicil. Jadi kalau stuck ya masih tenang. Yang penting jangan pas H-1 lo kejar. Dan akhirnya jadi kebiasaan ya. Oke, kalau gitu kerjaan barusan gue dikasih sama bos gue kerjain sekarang. Ya gitu dong, karena kan Lu kita itu kan cicil. kerja buat hidup, bukan Itu hidup dia. buat kerja kan. Itu Tuh dia. Mantap emang. Oke, kalau gitu abis ini gue izin langsung kerja ya. Sip, boleh banget dong guys. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana? Masih suka nggak sih nunda-nunda pekerjaan? Komen di bawah sini ya. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat teman-teman nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video inspiratif selanjutnya di YouTube channel Satu Indonesia. Dadah.